Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Suzuki Baleno tahun 97. Ini sudah injeksi ya. Ini untuk keluhannya, kata pemiliknya mesinnya pincang, berbet dan tidak bertenaga juga. Nah, ini kita mau cek dulu ya untuk mesinnya. Ini baru datang tadi. Kita akan naikkan dulu untuk kap mesin. Nah, ini untuk kondisi mesinnya seperti ini ya. Ini kita baru buka kap mesinnya. Kita mau tes hidupkan mesin untuk mobilnya seperti apa ya keluhannya. Untuk kondisi dalamnya seperti ini ya. Ini kita tes cek apakah lampu indikatornya ada yang nyala. Ini on. Ini kita coba starter. Nah, suaranya berbut-berbut ya. Nah, ini ya, cek lampu cek engine nyala ya. Nah, lampu cek engine mobil nyala. Ini katanya kemarin sudah di periksa-periksa juga untuk kondisi mesinnya. Tapi belum ketemu ya penyebabnya apa. Nah, ini mesinnya ya, goyang. Nah, mesinnya goyang seperti ini, pincang, dan asap di knalpot baunya tidak sedap ya, pedas. Ini kata pemiliknya tiba-tiba aja mengalami seperti ini waktu dikendarai, waktu di bawah jalan ya. Ini sini kondisinya seperti ini, pincang. Nah, mesinnya goyang ya. Ini coba kita gas dulu. Nah, itu ya. Nah, di gas tidak ada responnya, dia malah mau mati. Nah, ini coba lagi. Nah, di gas gitu ya, berbet. Nah, di gas berbet. Kita coba cek dulu untuk busi, kabel businya ya. Nah, nomor 1 kita angkat normal untuk kabel busi dan businya. Kita cek nomor 2. Nah, seperti itu ya, seperti mesin gopeng. Wah, ternyata ada kebocoran juga di bagian arus. Nah, kita lihat ya teman-teman, tuh. Terdapat bocor arus di bagian samping kepala businya. Nah, seperti itu. Nah, bocoran arus ya. Nomor 2, kita coba nomor 3. Nomor 3 ternyata ada kebocoran arus juga. Lihat ya, bagian kepala busi mengalami kebocoran. Ini kita cabut, tidak berpengaruh nomor 2 ya. Cabut nomor 3. Ini mesinnya semakin parah seperti itu. Ini jelas kalau udah seperti ini pasti tidak ada tenaganya ya. Sepertinya yang bekerja businya hanya satu buah, 1 atau 2 ya. Ini kita cabut yang nomor 4, langsung mati. Kita tes kembali hidupkan mesinnya.
Ini di mesinnya kemarin juga sudah di periksa-periksa katanya kemarin. Ini sampai nggak dikunci ya. Nah ini juga terlihat di bagian injektor. Juga terlihat di bagian injektor nomor 1 terlihat basah di bagian injektornya. Ini kita matikan dulu mesinnya. Ini kita sudah matikan untuk mesinnya. Ini kita mau cek dulu di bagian injektor nomor 1 ini terdapat kecurigaan juga basah di bagian atas ya. Nih terlihat ya. Nah terlihat basah di bagian atas. Nah, bagian yang lain bagus ya, tidak ada terlihat basah. Coba mau kita goyang-goyang dulu nih, coba untuk injektornya. Susah fokus. Kita bisa dari jauh. Nah ini ya, yang nomor 1 injektor yang terlihat basah. Kita lihat. Nah ini kita goyang injektor seperti ini, keluar. Nah keluar bensin. Nah keluar bahan bakarnya ya. Nah seperti itu. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ini nah tuh ngucur tuh untuk bensinnya ya. Tuh nah bensinnya ngucur keluar. Nah seperti itu. Oh ini sangat berbahaya sekali. Nah baru kita goyang-goyang seperti ini. Kalau yang lain kita goyang tidak ada masalah. Nah ini tidak ada masalah. Ini nomor 1 ya, kita goyang untuk bahan bakarnya langsung keluar. Nah itu sangat berbahaya sekali seperti itu. Nah harus lebih teliti lagi ya teman-teman kalau ingin memeriksa kondisi mobil ini. Kalau sempat bocor seperti itu, kalau kita on kontak untuk dinamo pompa bensin akan bekerja. Nah kalau sempat ini kebocoran atau terjadi jebol di bagian ini akan muncrat atau nyemprot. Kalau ke arah ke sana aman ya, tidak ada harus dari baterai. Tapi kalau sempat nih arahnya ke bawah ke bagian dinamo starter sini, nah begitu kita on kontak dia nyemprot, ini kita starter, nah akan menimbulkan api dan menyebabkan terbakar. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita periksa dulu satu, kita cari penyebabnya. Suaranya yang pincang seperti tadi dan berebet ya. Ini sudah terlihat di bagian kepala busi nomor 2 dan nomor 3 ini mengalami kebocoran. Nah ini setelah kita lepas untuk kabel busi atau kepala businya dari businya ya. Nih tadi waktu kita lepas ada yang copot satu kepalanya, ini ada yang copot. Nah seperti itu. Ini di bagian nomor 2 yang terjadi lepas tuh kepalanya. Yang lainnya bagus. Kita mau coba nanti. Ini terlihat ya, untuk bagian businya baru semua, baru diganti, memang baru diganti kata pemiliknya. Nah ini untuk kabel busi katanya juga baru diganti. Ini kita mau cek dulu ya. Nah ini tadi setelah kita periksa tadi waktu kita hidupkan mesin, kita lepas, dan di sini ternyata terdapat kebocoran arus juga di bagian sini. Nah ini terlihat ya, kosong seperti ini. Nah ini ya, kosong seperti ini, terlihat jebol-jebol nih. Ini akibat bocor arus yang mengenai ke dinding bagian
silinder. Nah ini juga, ini sudah isolasi ya bekasnya ini sudah diisolasi karena ini katanya baru ganti baru ya. Untuk kepala businya ini kabelnya sudah ganti baru, ini juga sudah diisolasi seperti ini ya. Kita mau perbaiki dulu, kita coba perbaiki, siapa tahu masih bisa, karena ini karena baru diganti baru kata pemiliknya, sekalian sama busi kemarin ya. Nanti untuk injektor kita perbaiki juga. Ini kita akan akali dulu untuk kabel businya. Nah ini untuk kepalanya yang lepas yang di silinder nomor 2, jadi busi nomor 2 ya, yang terlepas nih. Kita lepas cabut, ini terjadi kebocoran arus di sini ya, di ujung ini gosong nih. Ini yang mengakibatkan pincang. Ini karena mengenai ke dinding silinder, ini tidak langsung ke busi tapi dia melecet keluar. Ini kita coba perbaiki dulu karena ini posisinya terlepas seperti ini. Dan di sini juga banyak yang terjadi kebocoran juga di bagian yang lainnya. Jadi pistonnya itu hanya yang bekerja, hanya 2 silinder yang bekerja, yang menyebabkan pincang dan tidak ada tenaga. Kita perbaiki dulu. Nah ini untuk kabel businya ya, rata-rata di bagian kepalanya ini, di bagian dalam itu terdapat kebocoran arus semua, keempat-empatnya ya. Empat-empatnya terdapat kebocoran arus. Nah semuanya ya, ini kita keluarkan dulu kepalanya, kita rapikan dulu, kita coba tes, kita isolasi seperti ini ya. Mudah-mudahan berhasil untuk sementara waktu, sebelum nanti kita melakukan penggantian kembali, karena ini mungkin kabelnya tidak yang kualitasnya yang tidak bagus ya. Nah ini kita coba tes, kita isolasi dulu seperti ini ya, di bagian dalam nanti kita luar, kita isolasi kembali karena ini sudah tembus ya sampai di sini nih. Nah ini sampai bocor seperti ini. Nanti kalau misalnya ini berhasil, nah kalau misalnya terjadi seperti itu lagi, kita harus ganti untuk kabel businya. Ini kita sifatnya untuk menganalisa dulu, untuk mencari penyebabnya ya. Mudah-mudahan dari kabel busi untuk penyebabnya, dan untuk injektornya nanti kita perbaiki juga ya. Kita lanjut dulu. Ini untuk o-ringnya sudah kita ganti, ini kita mau pasang untuk injektor yang terjadi kebocoran tadi ya. Nah ini untuk busi dan injektor sudah kita perbaiki ya tadi. Sudah kita perbaiki dulu untuk sementara ini, untuk menganalisa dulu penyebabnya, apakah sudah hilang tuh penyebabnya. Yang tadinya pincang muter-muter kita dia, yang digas berbet, kita coba starter dulu. Nah ini untuk mesinnya sudah hidup, untuk langsamnya udah tenang ya, udah tidak seperti tadi udah berinjal. Ini sudah enak. Ini kita coba tegas tuh ceknya. Nah digas sudah langsung mau ya, langsung mau dapat naik, greng. Nah sudah enak, tidak seperti tadi ya, pincang-pincang, tidak jendal. Nah jadi permasalahannya di bagian kabel busi dan o-ring injektor yang bocor di bagian nomor 1. Nah jadi untuk teman-teman, siapa tahu pada mengalami masalah seperti ini, bisa diperiksa dulu untuk bagian yang paling mudah ya. Ini kemarin udah diganti itu businya, sudah diganti busi, dan untuk cek engine kita cek dulu ya. Tadi lampu cek engine hidup ya. Ini kita periksa dulu untuk lampu cek engine-nya. Ini kita periksa. Nah lampu cek engine sudah mati. Nah tadi kemarin kemungkinan dicabut-cabut untuk bagian soket injektor untuk mencari penyebab pincang ya. Jadi dicabut satu persatu untuk memastikan bagian mana yang
silinder mana yang mengalami yang tidak bekerja ya. Jadi kemungkinan dicabut, jadi untuk cek engine-nya nyala. Nah, jadi setelah kita reset tadi langsung padam, alhamdulillah ya. Ini untuk indikatornya, yang hidup hanya lampu handbrake. Oke, ini udah selesai. Mesinnya sudah tenang, sudah tidak ginjal-ginjal seperti tadi ya. Untuk injektor juga sudah kita goyang-goyang nih, tidak terjadi kebocoran lagi ya. Tadi di sini kita goyang seperti ini langsung ngalir untuk bensinnya, langsung bocor keluar, itu sangat berbahaya ya. Ini sudah tidak ada lagi kebocoran, ini sudah kita goyang-goyang. Nah, untuk oringan tadi sudah kita ganti. Nah, untuk kabel businya sudah kita perbaiki. Nanti kita akan sampaikan ke pemiliknya untuk mengganti bagian kabel busi, karena sudah mengalami kebocoran terlalu parah tadi. Ini tadi hanya kita lakukan perbaikan untuk menganalisanya dulu. Nah, untuk angka panjangnya nanti harus diganti ya untuk kabel businya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga tutorial ini membantu teman-teman apabila mengalami masalah seperti ini ya. Carilah hal yang paling mudah dulu untuk perbaikannya. Setelah itu baru kita cari yang bagian yang berat-berat, yang lain-lainnya, kalau misalnya tidak ketemu ya di bagian yang itu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.